Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, segala kebaikan-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 24 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati. Saya ulangi, jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Ya, justru sebaliknya, seharusnya kita menaruh belas kasihan terhadap mereka yang berbuat jahat. Ya, orang-orang yang berbuat jahat seringkali karena ada kuasa yang mengendalikan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga mereka ada yang mengatakan khilaf, ada yang mengatakan mungkin istilahnya nggak sadar kenapa aku berbuat jahat. Yang ada nanti ketika tiba waktunya, misalnya akhirnya ketangkap misalnya gitu ya, orang jahat ketangkap polisi, akhirnya diperkarakan, yang terjadi penyesalan, ya, yang terjadi akhirnya ya gelo bom buri. Nah, mereka sendiri orang yang berbuat jahat ini sudah akan menuai apa yang mereka perbuat. Jadi jangan ditambah dengan kita memarahi mereka atau marah terhadap mereka. Firman Tuhan ingatkan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Ya, kita tahu bahwa orang-orang yang berbuat jahat itu nanti kalau nggak segera bertobat, cepat atau lambat itu nanti pasti ya menerima upahnya atau buah dari perbuatan jahatnya itu. Ya, kasihan kan mereka menderita karena perbuatan mereka sendiri. Karena itu jangan marah kepada mereka. Dan kemudian jangan iri kepada orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik orang yang tidak mau peduli dengan kebenaran. Orang fasik adalah orang yang hidup duniawi. Hidupnya pokoknya tidak mengikut jalan Tuhan. Nah, jangan iri kepada mereka. Sekalipun orang fasik ini terlihat sukses. Sekalipun orang fasik ini kelihatan dia bahagia, hidupnya seneng, dia nggak kekurangan, hartanya banyak, ya. Kalau dia orang fasik, jemaat dikasih Tuhan, nggak perlu kamu iri. Karena apa? Firman Tuhan katakan, pelita orang fasik akan padam. Akan tiba waktunya bahwa mereka akan merasakan hidup dalam kegelapan. Bahwa mereka nggak tahu arah. Mereka nggak ngerti mesti berbuat apa lagi. Sekalipun mungkin hartanya banyak. Mungkin hidupnya terlihat sukses. Tetapi orang fasik akan kehilangan arah dalam dirinya. Karena pelita orang fasik akan padam. Tanpa pelita, seseorang akan ada dalam kegelapan. Jemaat dikasih Tuhan, ayo mari jangan kita mengikuti amarah kita, ya, emosi kita. Jangan marah kepada orang berbuat jahat. Belajar sekalipun ya memang
Orang mengatakan pantas dia dimarahi karena dia memang jahat. Tetapi kita mesti memiliki sudut pandang yang berbeda. Orang-orang yang berbuat jahat sekalipun memang nggak benar, ya, yang namanya kejahatan itu pasti tidak benar. Tetapi kita harus menaruh belas kasihan. Ya, seperti Yesus juga menaruh belas kasihan terhadap orang-orang yang menjahati dia. Ya, ketika dia berdoa di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Ya, jadi ya mereka sudah berbuat jahat kepada Yesus, tapi Yesus tidak mau marah kepada mereka, tidak mau mengutuk mereka. Karena orang-orang yang berbuat jahat sudah menanti hukuman kutuk atas mereka, bahkan menanti di depan mereka adalah hukuman dari setiap perbuatan. Karena itu, taruh belas kasihan. Ya, kasihan mereka. Jadi jangan marah kepada mereka dan jangan pula iri kepada orang-orang fasik. Sekalipun orang fasik itu kelihatannya bahagia dan sebagainya. Karena semua akan sia-sia. Jemaat dikasih Tuhan, jaga hati kita. Intinya itu. Jaga hati kita jangan terpengaruh dengan apa yang ada di hadapan kita. Dengan orang-orang yang berbuat dosa. Dengan orang-orang yang berbuat jahat. Dengan orang-orang yang hidupnya kelihatannya menyenangkan. Tapi sesungguhnya pelita mereka akan padam. Sesungguhnya mereka ada dalam kegelapan dan tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Bersyukurlah kita orang-orang yang percaya. Karena sekalipun mungkin kita sendiri juga kadang mengalami masalah, mengalami kekurangan, mengalami ya berbagai macam problema kehidupan. Tetapi percayalah bahwa orang-orang benar, orang-orang yang ada dalam Kristus adalah orang-orang yang ada dalam kasih karunia. Hidup orang benar dijagai Tuhan, hidup orang benar diberkati Tuhan, sehingga kita tidak akan berkekurangan. Sekalipun kadang diizinkan lewat lembah kekelaman, percayalah ada Tuhan yang terus menyertai kita. Sekali lagi, kita percaya bahwa kasih Tuhan atas hidup kita akan menjaga melindungi kita dari segala yang jahat, dari segala yang tidak benar. Mari ya, jangan engkau marah. Sekali lagi saya ingatkan, jangan marah kepada orang-orang yang berbuat jahat karena mereka tidak punya masa depan. Sekali lagi juga saya ingatkan, jangan iri kepada orang fasik sekalipun hidupnya kelihatannya enak, karena sesungguhnya pelita orang fasik akan padam. Berbahagialah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena kita punya hari depan yang penuh pengharapan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu pagi ini yang terus akan ada dalam hati kami, menuntun kami sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Dengan menjaga hati kami untuk kami tidak marah terhadap orang-orang di sekeliling kami, sekalipun mereka orang jahat, tetapi kami menaruh belas kasihan kepada mereka. Demikian juga supaya kami tidak iri melihat orang-orang fasik, sekalipun mereka terlihat seperti orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia hidupnya, tetapi orang fasik pelitanya akan padam. Bersyukur kami Tuhan bahwa kami orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kami memiliki hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.